Konoha ini ada aja masuk ke Malaysia lewat jalur langit dan Malaysia pula yang disalahkan. Miskin boleh, bodoh jangan. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik geng, hari ini saya mendapatkan aduan dari TKI, Tenaga Kerja Indonesia, yang bekerja di Malaysia. Ada 3 saat geng, dan berupa video. Yang pertama yaitu ini geng, masuk ke Malaysia lewat jalur langit. Dan yang kedua, masuk dan bekerja ke Malaysia gaji tak sesuai perjanjian ataupun tak sesuai basic. Dan yang terakhir, kena penjara di Malaysia, minta layanan macam di hotel. Wow, ini unik-unik geng. Oke, kita langsung aja geng, kita tengok satu persatu dan langsung kita bahas juga satu persatu. Ini kan dari Indonesia, saya lewat PT resmi Kak. Mas, itu kita dulu tanda tangan, habis itu tanda tangan sudah oke lah, kita sudah dapat majikan. Tapi kita sampai di Malaysia kenapa nggak dapat majikan Kak? Kita masih dipromosikan sama agent. Wow. Oh, berarti kamu bukan Ilegal. calling visa. Kamu masuknya pakai apa? Kamu dikasih kertas enggak? Atau cuman cop di itu aja, di paspor aja? Dari Indonesia, saya itu masuk ke immigration, kita ada job Kak. Tapi dari Malaysia, berkas itu diambil sama orang agent. Kita disuruh nunggu saja di situ. Habis itu, ya, pas keluar langsung naik mobil Kak. Itu gimana ceritanya Kak? Maksudnya bagaimana kamu turun dari pesawat, turun dari pesawat sudah ketemu dengan orang agent yang di Malaysia kan? Di situ kita disuruh nunggu, saya disuruh nunggu lah, itu berkas diminta sama itu orang agent. Nah, kita hanya nunggu saja di situ. Lepas itu dia balik lagi, langsung kita keluar naik mobil. Dan di dalam waktu itu HP kita langsung diminta Kak. Oh. Kamu waktu turun dari pesawat, kamu melalui itu nggak konter pengecekan imigrasi? Nggak ada Kak, ketemu orang agent langsung disuruh nunggu duduk sudah. Berarti kamu nggak melalui konter imigrasi yang ditanya-tanya tuh. Nggak ada Kak, dan berkas apa, terus paspormu nggak dicop-cop gitu sama imigrasi Malaysia sini Kak? Nggak ada Kak, kita hanya duduk saja disuruh nunggu sudah. Habis nunggu itu kita langsung diajak ke tempat parkiran mobil kan, langsung naik mobil. Kalau kamu nggak melalui konter pengecekan imigrasi, kamu lewatnya mana? Nah, saya waktu itu turun dari bandara, deket toilet, nunggu di situ. Nggak usah kemana-mana, mereka telepon ke nomor saya. Nggak usah kemana-mana, disuruh nunggu dulu di situ saja. Habis itu ketemu, diajaklah dia ke suatu tempat yang ya di situ banyak juga orang-orang yang nunggu duduk. Lah disuruh duduk lagi di situ. Nah, kita punya berkas sudah diambil sama. Wah, ini geng, definisi miskin boleh, bodoh jangan. Karena ini salah satu korban dari calo ataupun agen abal-abal. Biasanya yang melakukan hal macam ini itu orang Indonesia sendiri. Maka dari itu saya sudah ucapkan berkali-kali, khususnya untuk para orang Indonesia yang nak bekerja ke luar negara, bukan hanya Malaysia saja, mana-manapun negara. Jadi di Indonesia sudah cop ya geng, ataupun ada tandanya lah ya. Lepas itu di Malaysia itu pun juga ada cop, sudah ada copnya bahwasannya betul-betul nak teringin bekerja. Kalau sampai tak sesuai dengan hal macam itu, kalian jangan mau. Lagian kenapa saya cakap bodoh jangan? Sebab saat ini sampai detik ini kemajuan media sosial itu sudah banyak, dan banyak juga orang yang memberikan informasi lewat YouTube, lewat TikTok dan lain-lainnya. Kalau masuk secara sah itu harus gini dan gini gitu. Kalau yang saya ketahui cerita dari kakaknya itu, paspornya ataupun dokumennya itu bukan calling visa. Kalau calling visa itu tak macam itu. Mungkin kakak itu masuk ke Malaysia lewat
visa pelancong ataupun visa turis yang nanti endingnya di situ itu menjadi TKI ilegal. Nah, jadi memang kita tak boleh salahkan 100% di Malaysia itu TKI ilegal itu bukan kemauan dia. Contohnya seperti ini memang kena tipu. Nah, kalau sudah kena tipu ini solusinya macam mana? Ya, mumpung belum terlambat ya, alangkah baiknya pulang kembali aja ke Indonesia. Apabila masuk ke Malaysia, ikutilah jalur-jalur yang ada, harus calling visa. Contoh macam saya dulu masuk ke mau ke Malaysia itu lewat resmi kan ya, saya calling visa. Sesampai di sana, masuk keluar dari bandara, turun dari pesawat, keluar dari pesawat itu langsung di ruangan imigrasi. Saya itu ditanya-tanya, di sini ngapain. Sebenarnya pertanyaan itu hanya pertanyaan ulang yang sebetulnya di paspor saya ataupun di dokumen saya itu sudah tertera semuanya bahwasanya saya itu nak bekerja, dan yang mengambil itu langsung majikan. Kalau saya saya calling visa pribadi, langsung majikan, bukan agent, bukan orang lain. Nah, seperti itulah proses-proses yang betul sesuai dengan pandangan dan juga pengalaman saya pribadi. Oke, sekarang kita lanjutkan video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua adalah pekerja migran Indonesia atau PMI yang diberangkatkan oleh PT Jisra Wijaya, dan saat ini kami ditempatkan di Genting Lokan Estate di wilayah Sabah, negara Malaysia. Kami meminta bantuan kepada Presiden Indonesia, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta semua unsur pemerintah Indonesia. Kami adalah rakyatmu yang saat ini mengadu nasib di negeri Malaysia. Kami di sini bekerja tidak diberikan gaji sesuai dengan perjanjian kerja. Kontrak dan perundang-undangan Malaysia yang telah disepakati antara pekerja dan pihak majikan, yaitu Genting Lokan Estate, dengan gaji minimum Rp1.500 Malaysia. Kami hanya diberikan gaji rata-rata Rp850 per bulan, yang dimana itu lebih rendah daripada perjanjian kerja yang saat ini telah kami sepakati. Kami telah bekerja selama 3 bulan lebih di sini. Kami memohon untuk pemerintah Indonesia membantu: 1. Memperjuangkan hak kami, rakyatmu yang sedang berjuang untuk hidup di perantauan negeri Malaysia. 2. Membantu proses pemulangan kami, karena kami di sini tidak mampu terus bekerja dengan kondisi yang saat ini kami alami. 3. Memberikan sanksi kepada PT atau agen-agen nakal yang menyalahi aturan pemerintah Indonesia agar tidak ada lagi pekerja Indonesia yang bernasib seperti kami. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi kami memohon bantuan kepada pemerintah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya telusuri video ini, ternyata ada statement yang mengatakan dia orang ini baru 2 atau 3 bulan baru aja dia orang itu bekerja di Malaysia. Nah, ini banyak pertanyaan, geng. Gaji perjanjian Rp1.500 Malaysia, dapat gaji Rp850 Malaysia. Nah, biasanya dan ini ada di PT, masuk lewat agent atau PT ataupun agent di Malaysia itu bekerja di estate. Estate itu kalau di Indonesia itu perusahaan perkebunan besar gitu ya. Nah, boleh jadi abang mendapatkan gaji Rp850 per bulan itu mungkin karena masih ada potongan permit. Mungkin boleh jadi macam itu. Atau mungkin juga karena saya dulu juga di perkebunan kelapa sawit, di sana itu kerjanya sesuai dengan penghasilan kita, bukan gaji bulanan. Jadi gajinya itu borongan, geng. Itu yang saya alami sendiri ya, bukan katanya, bukan siapa-siapa. Nah, ketika dia orang itu melakukan hal-hal macam ini, kenapa harus menyalahkan Indonesia ataupun Malaysia? Dan yang sebetulnya Indonesia itu sudah menyediakan
kantor ataupun dubes geng ya, kedutaan Indonesia yang ada di Malaysia itu ada, itu untuk pengaduan orang-orang yang bermasalah. Nah, apabila abang-abangnya tadi itu bekerja sesuai dengan aturan yang legal, pakai permit, ikuti undang-undang yang ada, tak payah buat di media sosial macam itu. Abang langsung aja pergi ke kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia. Abang boleh ceritakan semuanya di situ, insya Allah nanti akan mendapatkan bantuan. Dan apabila betul hal macam itu majikan tak memberikan gaji sesuai dengan perjanjian dan juga penghasilan ataupun keringat tenaga yang abang keluarkan, maka boleh ditindaklanjuti kalau benar-benar legal. Karena adanya kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia itu untuk melindungi rakyat-rakyat Indonesia yang berada di luar negara. Dan sebetulnya sebelum abang masuk ke Malaysia, masuk ke negara orang lain, para pemimpin kita antara Malaysia dan juga Indonesia itu sudah ada perjanjiannya, asalkan harus memakai undang-undang yang sudah tertera ataupun legal, jangan sampai ilegal gitu. Itu pengalaman saya dan pengetahuan saya memang begitu. Jadi tak payah buat video meminta bantuan kepada pemimpin Indonesia atau gimana. Pemimpin kita ini pekerjaannya sudah banyak loh bang. Kalau abang macam itu malah nanti takutnya membebankan pemimpin kita. Kecuali kalau abang ini sudah pergi ke kedutaan tak dapat respon, barulah buat macam itu nanti kita bantu viralkan agar cepat ditangani oleh pemerintahan kita Indonesia, di mana tanggung jawab pemerintahan kita gitu bang. Sekarang kita lanjutkan video yang terakhir, Malaysia deportasi besar-besaran WNI. Oke, kita tengok videonya. Deportasi besar-besaran pekerja migran Indonesia atau PMI oleh pemerintah Malaysia melalui pelabuhan Dumai Riau terus berlangsung. Awalnya 68 orang PMI yang terdiri dari 51 pria dan 17 wanita datang. Lalu dilanjut kedatangan 37 orang yang terdiri dari 21 pria dan 16 wanita. PMI ini terkena razia pihak imigrasi Malaysia saat bekerja karena terbukti tak memiliki dokumen resmi dan sertifikasi keahlian yang disyaratkan. Sebelum dideportasi, mereka terpaksa harus menjalani hukuman penjara selama beberapa bulan. Mayoritas PMI yang dideportasi pun dalam keadaan sakit, demam, dan flu. Seorang PMI asal Madura, Fauzan, mengaku dirinya dan rekan lain pun sempat dianiaya dan tak diberi penanganan kesehatan yang layak. Bagi saya lah, dia makanan dekat deportasi, kalau ada masalah dekat penjara dia oke. Kalau masalah dekat di dalam sel dia kurang, dalam game dia kurang. Masalahnya dia banyak orang dia gatal. Perlakuan apa aja Pak yang kita dapat di dalam pemerintahan? Perlakuan dia ada yang kena pelajaran, dia biasalah. Ada yang kena pukul ya? Ada pukulan juga ada. Halo abang, itu di penjara ya bang, bukan, ataupun ini hukuman ya bang, bukan di hotel. Karena saya tengok tadi abang menceritakan di sana mendapatkan banyak orang gatal-gatal, mandi bersama, lepas itu ada pukulan, penganiayaan, dan makanan itu tak layak dimakan, namanya juga hukuman. Kalau di penjara itu masih ditangani lah oleh kerajaan ya, di mana-mana di Indonesia pun juga masih mendapatkan makanan-makanan yang sehat. Tapi kalau masuk game, itu sudah berbeda. Nah, ini yang abang harus ketahui. Makanya kalau tak mau mendapatkan perilaku ataupun kejadian-kejadian yang seperti itu, jangan sampai masuk ke negara orang tanpa izin yang sah, ataupun jangan masuk secara ilegal, agar abang tak mendapatkan hukuman-hukuman yang seperti itu. Nasib baik loh abang ini masih dipulangkan. Coba kalau tidak sampai di sana, bahkan
ada yang meninggal di sana, macam mana nasib keluarga abang ya. Jadi yang pertama ya bang, saya hanya kasih tahu ke seluruh orang Indonesia ini. Jadi kalau masuk ke negara orang, ikutilah aturan yang ada. Apabila orang itu melanggar lalu kena hukuman oleh negara yang orang tuju, jangan salahkan pemerintahan, jangan salahkan negara, karena itu kesalahan diri kita masing-masing. Itu bang ya, pengetahuan saya lah sampai di sini saja, karena saya juga bukan siapa-siapa, hanya saya memberikan informasi dan juga memberikan nasihat kepada orang-orang kita, orang-orang Indonesia, karena hari-hari ini di Indonesia ini ramai banget hashtag kabur aja dulu, termasuk Malaysia itu menjadi pilihan pelariannya orang Indonesia. Jadi ramai orang Indonesia yang bekerja ke luar negara, bahkan lebih bangga hidup di luar negara. Boleh-boleh aja bangga, tapi asalkan ikuti aturan-aturan yang ada gitu bang ya. Kalau ada apa-apa hal sila tulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan bersama-sama di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.